Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan disertai oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan yang kelima. Bagian firman Tuhan ini berkata seperti ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia, yaitu Kristus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita mengetahui dengan begitu terang sekali, dengan begitu jelas sekali apa yang dikemukakan oleh Alkitab melalui Rasul Yohanes tentang sesungguhnya dosa itu seperti apa. Dan dari sini kita tahu definisi dosa menurut perspektif Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Allah yang Maha Kudus, Maha Benar, Maha Bijak sudah menentukan satu ketetapan, satu hukum yang harus ditaati oleh manusia. Dan setiap pelanggaran terhadap hukum yang ditetapkan oleh Allah itu adalah dosa. Dan ini adalah suatu hal yang sangat tepat sekali kalau kita lihat daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa, nenek moyang bangsa manusia itu. Kita tahu bahwa di tengah-tengah di mana mereka ditempatkan, yaitu di Taman Eden, Tuhan memberikan satu perintah, memberikan satu hukum yang sangat jelas sekali, yaitu semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu boleh kamu makan. Tidak ada yang tidak boleh kamu makan, kecuali satu saja, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Adam dan Hawa makan buah dari pohon itu. Oleh karena mereka terbujuk oleh apa yang dilontarkan oleh iblis, bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, godaan ini begitu luar biasa merasuki pikiran mereka, karena mereka di dalam kesadaran mereka mau menjadi seperti Allah. Oleh karena itu, mereka mencoba memakan apa yang menjadi suatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan pada saat mereka makan buah pohon itu, terjadilah apa yang disebut sebagai dosa. Dan dosa itu adalah pelanggaran daripada hukum Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat itu, maka dosa, maka kematian, maka kuasa daripada si iblis menjadi sesuatu yang menyelimuti akan kehidupan manusia di dalam dunia ini. Dan dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius sekali. Kita tahu bahwa dosa itu adalah sesuatu yang tidak main-main di hadapan Tuhan. Dan kita tahu itu dari mana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu dari solusi yang diberikan oleh Tuhan tentang keberdosaan manusia. Nah, ayat yang kelima mengatakan bahwa Ia, yaitu Kristus, telah menyatakan diri supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keseriusan dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah adalah sesuatu yang bisa kita tahu dengan sangat pasti dari apa? Dari solusi yang Tuhan berikan kepada masalah perdosaan, masalah keberdosaan ini. Yaitu solusinya harus ada Allah, harus ada pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus yang menyatakan diri, menjelmakan dirinya menjadi manusia untuk mati disalibkan, menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Nah, kita tahu bahwa ini adalah suatu hal yang sangat serius sekali. Kalau Allah harus turut campur tangan, kalau Allah harus menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa, maka itu berarti tidak ada hal-hal, tidak ada cara-cara manusiawi, melalui kebaikankah, melalui kesuciankah, melalui amal ibadahkah, melalui etika, melalui filsafat, melalui agama. Tidak ada cara-cara manusiawi yang diperkenan oleh Allah menjadi solusi terhadap permasalahan dosa manusia. Hanya Kristus solusi terhadap masalah dosa manusia. Dan firman Tuhan mengatakan satu alasan yang sangat jelas mengapa Kristus yang paling tepat, yang paling benar sebagai solusi terhadap masalah keberdosaan. Oleh karena di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus tidak ada dosa. Kristus tidak berdosa, maka Kristus bisa menyelamatkan orang berdosa.
Kalau orang berdosa, mengajarkan orang berdosa yang lain supaya bagaimana sama-sama kita boleh diselamatkan. Itu sama dengan prinsip orang buta menuntun orang buta. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang buta menuntun orang buta pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat destruktif sekali. Sangat-sangat menjadi sesuatu yang tidak bisa mengangkat mereka, karena mereka akan masuk ke dalam lubang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Kristus Yesus yang menjadi penyelesaian dan solusi terhadap problema dosa manusia, karena Dia tidak berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan yang berdosa, dan itu sudah dikerjakan oleh Allah di dalam pribadi Kristus. Karena itu kalau kita betul-betul mengenal juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita sudah menemukan apa yang menjadi solusi paling tepat. Dan terhadap solusi yang paling tepat ini tidak lain dan tidak bukan bahwa hati kita harus terus terbuka kepada Dia. Bersyukur untuk anugerah yang luar biasa ini. Bersyukur bahwa terhadap pelanggaran kita ada solusi dari Tuhan. Mari kita sebagai pengikut Kristus betul-betul mempersembahkan hati kita, ucapan syukur kita, kehidupan kita untuk menjadi orang yang menyenangkan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Amin.